Sampah bisa kita anggap sebagai barang yang sudah tidak memiliki nilai fungsi, akhirnya berujung dibuang karena sudah tidak digunakan. Pada akhirnya sampah bertumpuk dan menyebabkan masalah baru. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton per tahun. Bayangkan, 21,1 juta ton itu berarti 21 miliar kilogram sampah atau setara dengan berat 300 juta orang. Bahkan lebih banyak dari berat total penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sampai tahun 2022, setidaknya sudah 70 juta ton sampah yang menumpuk di seluruh TPA di Indonesia. Baru-baru ini terjadi kebakaran di TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Luas area yang terbakar sekitar 19 hektar, itu sekitar 80% dari luasan TPA. Daerah yang seluas itu menampung setidaknya 464.000 ton sampah setiap tahun. Kebakarannya hanya gara-gara sepuntung rokok dan bisa membakar 80% luasan tempat sampah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tempat sampah sangat rentan dari petaka. Kebakaran tersebut memang bisa mengurangi volume sampah, akan tetapi emisi yang dihasilkan juga sangat banyak karena kebakarannya baru bisa dipadamkan setelah seminggu. 18 tahun yang lalu, kejadian mengenaskan terjadi di TPA Lewi Gajah. Gunung sampah yang mencapai tinggi 60 meter dan panjang 200 meter longsor dan mengakibatkan 150 orang meregang nyawa. Peristiwa naas itu terjadi saat hujan lebat dan membuat metana yang tertampung dalam kumpulan sampah meledak. Hingga saat ini, peristiwa tersebut masih diperingati sebagai Hari Sampah Nasional pada tanggal 21 Februari. Timbunan sampah di TPA bukan hanya mengandung potensi bencana. Timbunan sampah telah memberi bencana pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bau yang dihasilkan dari hidrogen sulfida membuat masyarakat tak nyaman. Belum lagi berbagai polutan lain yang bisa mempengaruhi pernafasan masyarakat secara jangka panjang. Berbagai jenis penyakit pencernaan juga bisa mengancam masyarakat akibat air dan tanah yang telah tercampur oleh sampah. Setiap hari kita menabung sampah yang akan berakhir di TPA. Seperti bom waktu, kita tidak tahu kapan timbunan itu menjadi bencana. Sayangnya volumenya akan terus bertambah, tapi sulit untuk berkurang. Komposisi sampah yang terdiri dari plastik dan beragam sampah yang baru terus selama 100 tahun akan membuat gunung sampah akan terus membesar tiap harinya, tiap tahunnya sampai menjadi sebuah bencana baru. Untuk bisa mengurai sampah di TPA akan sulit jika hanya fokus pada hilirnya, karena sampah akan terus bertambah. Malah arus masuknya lebih banyak daripada yang bisa diolah. Sehingga solusi yang lebih sesuai adalah dengan memperbaiki hulunya. Solusi paling sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan mulai memilah sampah di rumah sehingga kita lebih bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. Sampah yang telah dipilah dapat lebih mudah untuk diolah pada tahap selanjutnya. Karena hanya persoalan memilah sampah, kita harus kehilangan uang keluar dengan mengimpor sampah. Setidaknya ada sekitar 138.000 ton sampah yang diimpor pada tahun 2022. Sebagai pengelola bahan baku, ini jauh lebih mudah dan murah dibandingkan mengeluarkan lagi biaya operasional untuk memilah dan membersihkan sampah yang ada di TPA. Dengan memilah sampah, membuat sampah yang kita hasilkan lebih mudah untuk diolah kembali di industri daur ulang dan tidak bertumpuk di TPA. Sampah seperti plastik dan kardus bisa masuk ke industri daur ulang, sementara untuk sampah organik bisa diolah sendiri di rumah dengan dikompos. Hasilnya bisa digunakan untuk memupuk tanaman sendiri di rumah. Sampah adalah barang yang tak lagi memiliki fungsi, sehingga dengan memberikan fungsi baru pada barang yang telah kita anggap sampah dapat mendefinisikan ulang makna sampah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang inovatif dari beragam belahan dunia, bahkan di Indonesia. Di India, air kelapa dibuat menjadi vegan leather. Misalnya lagi, produk tas yang dibuat dari limbah ban bekas oleh siswa SMA Negeri 81 atau limbah pelepah pinang yang diolah menjadi kemasan makanan untuk menggantikan styrofoam. Tak perlu harus membuat produk, dengan memilah sampah pun kita sudah bisa menghasilkan cuan. Saat ini telah banyak muncul bank sampah dan aplikasi sampah digital yang menukarkan sampah dengan uang. Meskipun tak banyak, tapi setidaknya dengan mulai memilah sampah kita sudah mengurangi volume sampah bertumpuk di TPA, menghentikan impor sampah dan mendapat pendapatan tambahan dari sampah.